Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Oke, hari ini hari Senin, tanggal 30 Juni 2025. Akhir bulan, apakah ada yang uangnya sudah habis atau ada yang baru gajian? Oke. Kalau yang baru gajian, jangan lupa ditabung beliin saham, oke? Nah, hari ini IHSG ditutup dengan kenaikan lumayan tipis 0,44% ya, lumayan lah ya. Kali ini gua pengen bahas saham Hexa guys. Ini laporan Q4-nya udah keluar nih. Dia nih agak lain dari saham-saham yang lain ya, soalnya laporan keuangannya tuh dia paling telat ya, soalnya ngikutin dari kalender Jepang katanya. Dia kan induknya perusahaan Jepang. Nah, si Hexa ini kegiatan usahanya itu di penjualan alat-alat berat ya, kayak merek Hitachi dan Bell gitu. Dia IPO di tahun 13 Februari 1995 ya IPO-nya. Harga IPO dia 2.800 per lembar. Dan saat IPO dia ngeluarin sebanyak 10 juta lembar saham. Untuk transaksi hariannya hari ini berapa dia? Hari ini 1,5 M ya, 1,5 M. Dia rata-rata 3 M ke bawah lah. Jadi untuk lu yang duitnya 1 M, 2 M, 3 M sehari bisa exit nih. Kalau misalkan lagi butuh duit lu jual atau lu emang pengen jual gitu. Jadi aman. Lembar saham sekarang ada di 840 juta lembar ya. Harga closingan hari ini 4.950. Nah, turun 0,2%. Nggak masalah. Market cap-nya sebesar 4,1 triliun ya sekarang. 4950 dikali lembar saham. Nah, untuk revenue tahun 2024 dia dapat, ini gua ngambil datanya dari laporan keuangannya dia ya. Soalnya kalau dibandingin sama di sekuritas agak sedikit berbeda, mungkin karena dia kan dolar ya. Jadi gua baca sih dia acuan dolarnya di 16.588. Koreksi kalau gua salah, lu coba baca sendiri ya. Nah, dia revenue 2024 sebesar 8,6 triliun dengan laba bersihnya sebesar 512 miliar. Berarti IPS-nya sebanyak 613 IPS-nya. Ini harga closingan 2024 ini per 2024 ya, 7,8 kali pernya. Masih bawah 10, oke lah. EPS untuk 2025 belum ada data karena dia terakhir cuman nyampe 2024. Q1 belum ada, apalagi Q2. Nah, total ekuitas dia sebanyak 2,8 T ya. Book value per share-nya di angka 3.378. Berarti harga sekarang udah cukup premium di harga 4.950 atau 1,5 kali dari book value harganya. PBP-nya 1,5. Total liabilitas dia sebanyak 4,7 T ya. Lebih gede dibanding ekuitas, yang berarti itu DER-nya 1,7 kali. Utangnya cukup gede ya. Jadi kalau mau masuk itu utangnya gede. Tapi dividennya sih rajin ya. Selama masih bisa bayar, oke lah, bisa dimaafkan. Lumayan juga buat diversifikasi. Nah, gross profit marginnya dia 21% dan net profitnya sebanyak 6%. Oke. Lumayan kecil, biasalah.
Kalau kendaraan untungnya tipis netnya ya, tapi kalau gross profitnya lumayan gede. Nah, kita lihat kita proyeksikan dividen tahun 2024. Ini masih keburu nih kalau lu belum punya ini saham. Dia bagiinnya biasanya di Oktober ya. Sekarang masih bulan 7 nih, besok masih ada waktu 2 bulan. Kalau lu tertarik, lu bisa koleksi ini saham. Tapi ingat, baca-baca dulu. Takutnya tidak sesuai dengan gaya lu berinvestasi ya. IPS-nya sebanyak 613. Nah, tahun 2023 kemarin dia bagiin dividen payout ratio sebanyak 70%. Kita ikut acuan 2023 aja ya. Siapa tahu sama. Kalau lebih gede ya boleh juga, kalau lebih kecil ya tolonglah digedein. Karena di sini kalau main capital gain di saham Hexa sekarang agak berat ya, karena penjualannya turun terus. Oke, jadi dividennya kurang lebih 429 per lembar. Dan jika lo beli di harga sekarang, lo akan dapatkan yield sebesar 8,6%. Lumayan gede kalau di harga sekarang. Tapi kalau belinya di harga kemarin, yang tahun kemarin ya, dia kan harganya di 6 ribuan. Kalau lu yang beli di 6 ribuan, bersabar aja, tunggu dividennya, lu beliin lagi biar bisa averaging down. Atau lu cari momen jika lu udah harganya udah ibaratnya BEP, kalau mau exit boleh. Takutnya lu nggak kuat dengan saham ini karena dia turun terus ya. Nih IPS-nya dari 1000 menjadi 586, turun 40% lebih. Kita doain di 2025 semoga Q1-nya meledak, Q2 lebih meledak, dan Q3 Q4 ngejelegur. Siapa tahu ya, semoga aja. Nah, proyeksi dividen 2025 dia belum ada datanya, tentu saja nggak bisa dihitung. Nah, langsung aja kesimpulannya dari saham ini dividennya besar ya. Nih dividennya dia dari tahun sebentar, di IPO tahun 1995. Nah, dia aja udah langsung bagi dividen tuh. Dia Februari bagi dividen di Juli. Dari tahun pertama dia udah rajin ya, 1%, 2%, ini 12 gede, ini sedang lah, apakah ada yang bolong. 98 sampai 2021 bolong. Yang terbaru nggak ada, itu doang, krisis 98 doang dia borong. Kalau sekarang dia udah rajin, dividennya rata-rata sih di atas 10% ya. Kalau di tahun-tahun belakang, 10 tahun ke belakang gitu. Cuma perlu diperhatiin karena dia DER-nya gede ya. Jadi itu buat warning aja, DER-nya besar. Transaksi harian lumayan lah buat retail kayak kita. Kalau aset lu masih di bawah 10M, masih bisa buat diversifikasi. Cuma ini lagi kena badai aja nih. Soalnya produk-produk Cina dia kan lagi gencar banget tuh. Dia kan ada juga tuh mereknya Cina tuh, kalau yang eskavator merek Shani tuh banyak. Harganya bisa setengah harga dari si merek Hitachi ya, merek si Hexa ini. Nah, cuma kan ada kualitas, ada barang. Cuma lu tahu sendiri di Konoha, pasti lebih pilih yang murah kan, gitu. Ya gitulah pokoknya. Nah, buat yang mau ikut IPO nih, lu siap-siap ya. Tanggal 2 itu udah mulai tuh banyak saham-saham IPO
Ingat ya, pilih yang kira-kira bakal naik aja. Kalau yang sahamnya udah busuk, dia nawarin di angka kemahalan, menurut gua lu nggak usah beli itu saham ya. Itu pasti kalau udah arah-arah gocap nggak usah dilirik. Cari aja yang hype-hypenya lagi rame itu. Lu manfaatin doang buat nambah-nambah amunisi lah. Lu ada duit sisa di RDN, beliin ke situ. Ntar lu dapat cuan. Lu awasin tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, soalnya kalau saham IPO biasalah banyak hantunya, jadi lu harus dipantau, jangan sampai lu ketinggalan TP ya. Oke. Sementara itu dulu ya untuk saham Hexa di angka 8% dividennya, kurang lebih untuk IPS 2024. Oke, thank you, terima kasih, karena hutang harus dibayar. Bye bye.